Oke, terima kasih Bunda Oktariana atas jawabannya. Selanjutnya tadi yang Pak Zainal, kemudian tadi yang sebelah sini siapa? Bundanya Mbak Wawa, kemudian bundanya Mas Fahmi, sama bundanya Mbak Jihan. Oke, 1, 2, 3, 4. Berarti 7 ya, tadi kayaknya 8 yang ngacung tangannya. Oke, 7. Saya persilahkan secara berurutan, ayahnya Mbak Aira, bundanya Mbak Wawa, bundanya Mas Fahmi sama bundanya Mbak Jihan. Oke. Saya minum dulu ya. Suara saya serak. Kita beri waktu, kita beri jeda kepada Bunda Oktariana untuk bisa minum terlebih dahulu. Baik, ini Bu dari sini, nggih, Pak. Nih Pak, selamat Zainal Abidin. Leres nggih Pak? Menawi kelintung ngapunten. Nggih, monggo. Sampun Bunda? Oh nggih, monggo disilakan. Duduk enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk bertanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa sekali. Terus terang saya baru sekali ini mengikuti acara seminar Smart Parenting. Karena ternyata kita juga menjadi orang tua harus perlu belajar lebih banyak. Ada sedikit pertanyaan Bu. Ini adalah ketika kita menjadi orang tua pas sibuk ya. Biasanya anak itu akhirnya supaya tenang kebanyakan biasanya dikasih seperti ini Bu. Dan efeknya ketika anak itu sudah terbiasa, sudah bilang kecanduan yang namanya gadget dan sebagainya, itu bagaimana cara mengatasinya? Seperti tadi untuk dikasih batasan waktu, biasanya begitu dia sudah nyaman, dia sudah menikmati gadgetnya itu biasanya sulit untuk dihentikan. Disuruh mungkin sudah waktunya tidur, tidak mau tidur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini mengatasi anak yang tidak bisa fokus atau tidak ada minat untuk belajar. Ya, biasanya orang tua kan usia sekian teman-temannya sudah bisa membaca dengan baik, tapi ternyata anak tersebut belum bisa. Karena ketika diarahkan itu seperti belum punya minat untuk belajar. Nah ini mohon solusinya bagaimana cara yang efektif untuk menangani hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, saya berdiri ya Pak. Maaf dari tadi saya lupa izin. Saya berdiri ya Bapak Ibu. Kenapa? Saya tuh kalau nggak gerak tuh susah untuk fokus. Saya manusia ya. Kalau saya nggak gerak tuh nggak fokus. Nah, Pak, yang pertama soal gadget. Tantangan orang tua saat ini adalah di gadget. Dan itu adalah musuh orang tua sebenarnya. Tapi sayangnya masih banyak orang tua mengatakan gadget itu adalah senjata terakhir buat anak diam. Padahal gadget itu mempengaruhi ke fokus anak. Kok bisa? Kok fokus anak? Ini satu arah Bu. Dia nonton satu arah. Sedangkan ketika dia bermain, itu berbagai arah yang harus dia kuatkan konsentrasinya. Maka kenapa gadget itu sangat mempengaruhi ke konsentrasi, emosi. Dan kenapa short video itu sebaiknya nggak boleh ditonton, jangankan anak kecil. Orang dewasa saja short video tuh sebaiknya tidak. Kenapa? Karena short video itu kan hanya sesuatu informasi cuplikan-cuplikan, oh ya sudah. Artinya apa? Kita nggak sabar untuk diciptakan untuk nggak sabar mendengarkan sebuah penjelasan yang lebih detail. Kalau kita menonton film atau menonton sesuatu yang panjang, kan butuh konsentrasi. Oh memahami, oh maksudnya ini, oh seperti ini. Kalau cuma reel atau short video, kan cuma sekilas Pak.
Seperti itu. Lah, lalu bagaimana? Itu adalah trik orang tua, baik bapak ibunya, untuk sama-sama kuat ke anak. Kembali lagi bapak ibu, anak ini dia terbentuk ketika usia dini, dia bisa dikontrol. Sampai kapankah dia bisa dikontrol? Coba perhatikan, sampai 3 tahun dia bisa dikontrol. 2,5-3 tahun masih bisa dikontrol. 3 tahun ke atas bagaimana? Orang awam mengatakan bangkang, tapi dia tidak membangkang. Dia sedang kembangkan kemampuan berpikirnya. Seperti itu. Dia bukan pembangkang, dia bukan nakal, tapi dia lagi berpikir. Dia lagi mengembangkan kemampuan pikirnya. Seperti itu ya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua yang pegang kontrol di dalamnya, bukan anak yang pegang kontrol. Maka tadi saya katakan, bentuklah bagaimana. Saya katakan, pola asuh tidak bisa saya sampaikan ke orang tua, Bapak Ibu kamu salah, Bapak Ibu salah. Nggak bisa, karena belum tentu saya oke. Tapi saya selalu katakan, pola asuh itu tidak ada yang benar dan salah. Tapi bagaimana kita belajar tentang tepat atau tidak tepat masuk ke karakter anak kita. Seperti itu. Anak saya apakah nonton handphone? Iya Bapak Ibu. Main game? Iya Bapak Ibu. Tapi game online tidak. Batas waktu saya yang kontrol. Saya yang begini. Waktunya sudah selesai. Sebentar. Oke. Waktunya sudah selesai. Sebentar. Oke. Ketiga kali Ibu bilang, waktu sudah selesai, saya ambil handphone. Anak saya marah? Marah Pak. Guling-guling? Iya Pak. Apa yang saya lakukan? Diam Pak. Sikap tegas itu perlu, tapi dengan cara karakter kita masing-masing. Kalau saya langsung saya ambil handphone, saya cuma taruh gini. Adek berani ambil, berani silahkan, tapi konsekuensinya ada lagi ya. Gak berani diambil, jadi handphone geletak aja. Kita, yaudah deh. Ya enggak kalimat itu. Dan maka kenapa di rumah saya itu permainannya adalah karambol yang harus tersedia, karambol, kartu urtamen yang mana kayak Ipin Upin tuh loh. Dia sama kakak nanti main. Apa sih pokoknya nanti kalau ditepok siapa yang kebuka, siapa yang ketutup nanti diambil kayak gitulah. Saya nggak ngerti itu dia main apa. Dia sama kakaknya. Karambol, kartu, terus habis itu Bapak Ibu tahu kartu remi? Kartu apa sih? Gaple? Saya ajarin anak saya main itu. Itu konsep matematika. Itu konsep matematika. Gitu. Terus tentang problem solving juga. Kayak gitu. Saya ajarin. Saya ajarin mereka cara main. Seperti itu. Terus stick Uno, kartu Uno, stick Uno itu ada. Lalu apa ya? Apa sih namanya? Ular tangga, ludo itu ada. Jadi terus puzzle itu pasti, balok itu ada, seperti itu. Terus komik, karena anak saya sudah remaja, yang transisi remaja 10 ke 11 tahun, komik remaja saya serahkan. Komik saya belikan, komik itu pun juga saya open PO ya, buku, pre-order buku. Bagaimana permasalahan remaja awal, kayak gitu. Itu saya suka pesan di Bunita. Karena Bunita teman saya, temannya Bu Eka, suka jual buku-buku anak-anak. Terus beli tentang planet, jadi jelaskan bumi itu apa. Tapi kalau untuk anak TK itu ini Bu, yang sudah bisa baca ya, itu cuma sedikit sekali dan banyaknya gambar, kayak gitu. Itu yang saya siapkan. Jadi ketika mereka bosan bu, silakan. Problem solving buat mereka, kan bukan saya yang merasa bosan, tapi bagaimana saya menyediakan media agar bosanmu itu kurang Kak, bosanmu itu kurang Dek. Sikap tegas itu penting, tegas bukan berarti galak, tegas dan galak itu berbeda. Seperti itu. Dan anak saya selalu mengatakan gini, meskipun ibu seperti harimau, tapi ibu itu sangat baik, aku gak bisa jauh dari ibu. Lebaynya kambuh kalau pas kayak gitu. Karena saya tegas, iya, enggak. Tanya ayah boleh atau tidak?
Saya selalu berusaha melibatkan ayah. Karena yang saya katakan tadi, pola kerja saya dengan suami saya itu, saya bisa mengatur jadwal saya, gitu kan. Meskipun saya kalau praktek, tiba-tiba bisa keluar kota. Tiba-tiba nanti saya sampai malam. Alhamdulillah sekarang saya udah gak ngajar. Dulu waktu saya ngajar, ngeri lagi, jam 9 saya baru pulang. Terus karena suami saya studi lanjut, saya hentikan, saya pilih anak saya. Tapi saya tetap berpraktek, seperti itu. Nah, jadi saya libatkan suami saya. Ketika ini saya nggak bisa main catur. Anak saya minta suami saya main catur. Nah, bapak-bapak di sini juga siapkan mainan untuk main bersama-sama anaknya sambil ngobrol. Nanti akan terbiasa hingga remaja. Itu semua pola. Tapi kalau dari kecil, saya punya teman. Dia perawat, suaminya dokter anestesi, teman dekat saya, sangat dekat. Dia ini kalau sama anaknya, kebetulan anak yang kedua tuh autisme, yang pertama anaknya normal. Dia perempuan cantik banget, dia sama anaknya tuh seni komunikasinya tuh jelek banget. Saya ngomong, nggak boleh kayak gitu sama anak, apalagi anak ini transisi dari usia anak ke remaja loh, pra-remaja loh ini. Jadi dia nggak tahu bagaimana ketika ingin menciptakan, menyampaikan bahwa mama tuh sayang kamu loh. Itu dia nggak bisa. Kenapa? Ada dinding ego tinggi yang dia nggak bisa menyampaikan itu. Saya gali teman saya. Kamu waktu kecil ngapain digitukan ya? Iya. Sekarang kamu perbaiki diri kamu dulu. Tanpa kita sadar itu frame kita tuh masa kecil kita. Kita nggak sadar. Kenapa kita bikin dinding tinggi? Runtuhkanlah dinding itu, semua tergantung bagaimana kita mau belajar atau tidak. Gitu. Saya tidak sempurna, tapi saya belajar. Proses belajar saya juga nggak sempurna. Bisa jadi nilai saya 5, 4, tapi saya mau belajar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak tanya kembali ke gadget, apa yang harus dilakukan? Tetap bikin batas waktu. Anak-anak usia dini jangan 1 jam. Jangan. Kelas 1 SD aja yang 1 jam. 30 menit itu udah sangat-sangat sebenarnya gak bagus. Tapi oke, disinilah kita pelan, bahasanya saya itu adalah mensapih ya, sapih gadgetnya itu. Sapih gadget seperti itu. Itu pintar-pintar kita Pak, dan kerja sama-sama bundanya. Kalau Bapak gak boleh, Bunda gak boleh. Kalau Bunda gak boleh, Bapak gak boleh. Gitu. Harus sama. Gitu. Terus yang kedua Pak, yang kedua tentang anak yang fokus. Ya, Bapak Ibu standarisasi fokus untuk anak PAUD itu minimal 15 menit. Tapi kalau anak dia upiek, kayak anak saya tuh upiek, tapi ketika ditanya dia paham, oh berarti dia bisa fokus terhadap informasi. Gitu. Tapi kalau ternyata dia, sebentar. Tapi kalau misalkan kok banyak sekali hal-hal yang dia belum paham, ngomongnya kok bahasanya sukanya tersusun terbalik, terus kok pemahamannya kok terlihat agak kurang, saran saya ke psikolog, saran saya. Terus kok di usia tertentu harusnya di milestones-nya dia sudah bisa loh. Kita ukurannya bukan teman loh ya, nggak boleh kalau teman. Tapi ukuran kita adalah milestones. Perkembangan, kalau di TK, kalau guru TK ngomongnya apa? PPT, ST, STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Kalau saya sama sekolah yang di Semarang yang mitra dengan saya minta mereka untuk standarnya di situ, melihat murid-muridnya. Oke atau tidak? Bukan berarti dia nggak oke, berarti dia berkebutuhan khusus. Tidak Pak, jangan, bukan itu. Tapi kita melihat ada tidak permasalahan-permasalahan lain yang ketika kita lakukan tes, kita intervensi, bantu dia lebih baik lagi. Seperti itu. Itu sih Pak. Jadi usia tertentu, kalau usia 7 tahun pada dasarnya sudah operasional konkret, harusnya dia udah bisa untuk memahami informasi sesuai fungsi usianya. Tapi andai kata belum, nah
Saran saya sebaiknya lakukan pemeriksaan psikologi untuk melihat ada atau tidaknya permasalahan. Contoh, anak disleksia pada dasarnya ini anak atipikal karena tidak sesuai kemampuan perkembangan bahasanya, pemahamannya, konsentrasinya dengan anak tipikal atau anak yang normal. Tapi perjalanan histori perkembangannya normal, nggak ada masalah. Gitu Pak. Nah ini saya lagi nanganin anak ini, kebetulan dia orang Kudus juga, tapi kemarin dia asesmennya di tempat saya. Ternyata pas kami asesmen, anak ini disleksia. Paham ya sampai sini ya Pak ya? Maka kenapa butuh namanya hati nurani kita memahami perkembangan anak kita. Ternyata anaknya disleksia. Pas saya bicara sama ibunya, kok ibunya kemampuan bahasanya kok begini? Jangan-jangan ibunya disleksia. Apakah disleksia ini momok buat kita? Ya enggak. Banyak profesor yang disleksia, dokter banyak yang disleksia. Bahkan teman saya dokter anak disleksia. Kayak gitu, contohnya seperti itu misalkan. Atau anak ADHD, memang dia atipikal. Tapi ada perkembangan tertentu dia yang tipikal perkembangannya gitu ya. Misalkan kemampuan visualnya, paling kuat itu anak ADHD itu visualnya yang oke. Apakah anak ini nggak mampu? Enggak, banyak dosen saya sekarang jadi profesor di ADHD. Dosen psikologi saya gitu. Jadi saran saya sebaiknya lakukan asesmen psikologi jika dilihat kok perkembangan milestones-nya tidak sesuai usia anak. Itu Pak. Kan saya belum lihat anak Bapak atau mungkin melihat anak beberapa anak gitu. Kayak memang mungkin teridentifikasi atau terlihat nggak oke atau mungkin perkembangannya kurang maksimal. Maka saran saya sebaiknya seperti itu. Karena kalau kita meraba-raba kita nggak paham. Ini larinya kita kemana nanti gitu. Tapi kalau misalkan kalau kasusnya secara umum aja misalkan nih dia impulsif, rata-rata anak-anak impulsif ya apalagi kalau temannya udah main pengen cepet-cepet lari main gitu kan. Ini kan impulsif beda ya kasusnya. Maka yang kita lakukan adalah bantu kuatkan memori dia yang mana memori itu kita melakukan pengulangan atau remedial teaching, mengulang. Tapi mengulangnya itu kalau pendekatan anak TK anak kelas 1 SD dengan bermain. Atau misalkan kayak hafalan, kalau saya lakukan ke anak saya hafalan, saya putarkan YouTube, saya suruh dia hafalkan atau enggak dia sambil main boleh dia dengarkan. Kayak gitu, tapi berulang-ulang. Habis itu dia hafalkan. Seperti itu, gitu sih Pak. Mungkin bisa membantu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bunda Oktariana. Untuk selanjutnya Bunda Trika leres nggih Bu. Nggih, Bunda Trika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Oktariana, perkenalkan saya Trika dari mamahnya Mbak Wawa. Ini saya mau tanya, mengurangi rasa kayak ekspektasi terlalu tinggi anak, misalnya ngaji TPQ ya Bun. Kadang kan saya nggak tahu, saya suruh ngaji tuh nggak mau TPQ, ternyata tuh kayak nilainya C kan kecewa ya. Tapi kalau nilainya A dia tuh semangat, tapi kalau nilai C lagi kayak suruh berangkat tuh kayak nggak mau gitu loh, padahal saya nggak apa-apa, masih belajar kan, tapi kayak dia nggak mau gitu loh. Terus yang kedua, kayak kadang protes sama adiknya, kalau tidur itu kan minta dipeluk kan dua sudah saya kanan kiri tapi dia kayak protes, kan saya mah yang lahir duluan, harusnya saya dulu. Itu gimana menyikapinya? Oke, saya bahas yang kedua dulu ya. Ya. Bu, anak saya sekarang laki-laki sampai dengan saat ini kalau mau tidur bareng, misalkan kalau anak saya sudah tidur sendiri. Tapi kalau pas kita lagi santai di kamar, anak saya tuh dua-duanya minta peluk padahal sama cowok ya SD. Tangan saya begini. Dan kasusnya sama seperti anak saya waktu usia 3 tahun, saat adiknya masih bayi, dia katakan, kok adik yang dipeluk, harusnya aku dulu, ini kan dia sedang mencari perhatian, jangan berbagi.
Ini kan karena anak pertama kan dia merasa aku dulu, nggak ada adik, aku dulu. Nah kayak gitu ya, aku dulu sendiri aku bisa gini. Maka di sini kita berikan sebuah pengertian. Pengertiannya adalah, iya kan mama sekarang anaknya 2. Allah ngasih 2, jadi harus dua-duanya mama peluk, mama jaga. Kakak mama jaga, adik mama jaga, sayang kakak adik. Pintar-pintar kita lagi di situ seninya. Oke? Terus yang kedua, jangan lupa setiap mau berangkat sekolah, pulang sekolah, peluk dia. Tapi peluknya minta tolong. Biasanya kalau peluk anak gimana kalau pas mau berangkat sekolah? Peluk biasa aja. Merunduk enggak? Harus merunduk loh kalau bicara sama anak. Jangan anak berdangak gini nggak boleh loh. Kita harus merunduk, sejajarkan kita ngomong sama anak. Apa? Anak merasa kita hargai. Tapi kalau kita begini, dia begini, ada batas. Gitu ya. Jadi ketika ngomong sama anak, posisikan sama. Sampai kapan? Sampai dia SD pun, sampai dia remaja pun lakukan seperti itu. Ini ada bentuk body language kita, hargai dia. Gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan tadi soal ngaji, wajar Bu karena dia sudah paham. Dia paham dari mana? Bisa jadi dari teman-temannya. Bisa dia tanpa ibu sadari ekspresi wajah ibu kelihatan gitu. Anak itu kan pintar dengan melihat visual, dia tangkap gitu. Maka yang dilakukan adalah gak apa-apa, besok kita ulangi lagi ya, nanti latihan sama mama lagi di rumah. Terus sekali-sekali ngantar dia ngaji. Terus kasih penguatan, hebat, berani, gak apa-apa, ayo. Nah, memang terkadang anak itu up down ketika menghadapi sebuah tugas. Disinilah peran kita untuk bisa menguatkan dia. Jangan diiyakan. Kalau diiyakan, misalkan dia mengaji, kita tanya kenapa, masuk akal atau tidak. Atau misalkan dia betul-betul merasa tidak nyaman banget, oke, gak apa-apa hari ini, tapi besok berangkat ya sama mama. Gitu. Kenapa kita tidak boleh sering-sering mengiyakan sesuatu tugas atau dia menghindari tugas, nanti berkaitan dengan kemampuan daya juang yang kurang. Gitu ya Bu. Itu jadi yang dilakukan adalah ya tadi inquiry lagi. Misalkan dia ngomong apa digali lagi. Nggak apa-apa ya, kamu hebat ya. Ya, nilai C itu nggak masalah loh. Oke? Kamu ngaji terus ya Nak ya. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bunda Fahmi. Disilakan jilbab ungu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali dari Ananda Fahmi. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Ibu Oktariana. Izin bertanya Ibu. Tadi kan dikatakan kalau speech delay itu bukan diagnosa ya. Yang saya tanyakan itu faktor apa saja yang menjadi pemicu anak itu speech delay. Terus yang mudah kita pahami dalam keseharian, ciri-ciri ini anaknya kok kayak speech delay itu gimana? Yang kedua, dalam keseharian kita itu kan kita pertama yang menjadi partner anak kita itu misalkan kita akan membatasi gadget itu tadi ya Bu, dalam sehari itu waktunya kan kita misalkan anak dibatasi 15 menit dalam sehari, sedangkan kita pegangnya itu lebih dari itu. Kalau anaknya tidur itu sih oke, kita tidak dilihat. Tapi ketika anak itu melihat kok ibu pegang lagi padahal anaknya nggak boleh. Kalau nggak gitu gini, HP sampon, adik gak pegang HP. Kayak tadi kan bilangnya HP-nya sekedap ge, ya. Kita kan kados dibalik gitu loh Bu. Bagaimana caranya mengasih pengertian yang baik dan mudah dipahami oleh anak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, anak itu ketika hanya dijelaskan secara verbal, dia tidak bisa langsung paham. Artinya gini, dia mengerti main handphone lama-lama tidak boleh, dia paham. Gitu. Tapi ketika kita tidak bantu dengan eksekusi langsung, kita tarik, sudah ya, tidak main lagi ya, dia nggak akan terpola. Dia hanya tahu, tapi dia tidak bisa terpola. Gitu. Karena anak itu bukan hanya paham, tapi dia bisa mengeksekusikan di lingkungan. Dan bagaimana? Ya kita sebagai ibu juga jangan sering-sering main handphone, kecuali kerja kita itu dari HP. Tunjukkan, mama kerja dulu ya, ini loh. Ada kerjaan yang mama harus kerjakan. Apa? Misalkan kayak jualan, ini loh mama lagi jualan. Jadi libatkan dia di samping, ini loh mama lagi jualan. Tunggu ya, bentar-bentar ada yang order atau ada yang apa. Sebentar ya kak, seperti itu. Jadi dia tahu mama tuh kerja lewat HP. Kalau misalkan tidak kita kasih tahu bagaimana dia paham, taunya mama bermain HP. Atau ibunya sedang me time dengan nonton film Korea misalkan ya. Janganlah nonton film Korea di saat anak di rumah. Gitu ya. Misalkan ya anak misalkan malam tidur jam 7. Ya sudah. Nonton Korea boleh. Nah, tapi harus batas waktu. Karena kalau misalkan sampai kemalaman banget takutnya nanti paginya kebangunnya siang gitu. Nah, jadi itu lebih pintar-pintar ibu juga dalam berkomunikasi ya Bu ya. Seperti itu. Lalu tadi Ibu bilang yang speech delay. Speech delay itu adalah lambat berbicara, ya kan? Anak-anak dengan speech delay itu pastinya kemampuan bahasanya atau bunyinya yang kurang, gitu. Otomatis kan kalau kita berbicara tentang lambat berbicara, jadi berbicara itu kan ada yang mungkin tertunda atau emang dia lambat. Misalkan kayak tertunda, misalkan dia jarang distimulasi. Tapi anak yang misalkan sering nonton handphone, banyak yang ngomong anak yang sering nonton handphone itu bisa jadi speech delay gitu kan. Pada dasarnya anak yang nonton handphone itu bukan sebagai penyebab dia speech delay. Bahkan banyak anak yang nonton handphone menstimulasi bahasanya. Tapi bahasanya bahasa baku, bahasanya bahasa YouTube, bukan bahasa fleksibel gitu. Nah, oleh karena itu dilihat lagi di milestones-nya Bu. Yang tadi ya misalkan kayak kita ke dokter anak itu ada buku merah muda atau apa ya yang buku perkembangan anak tuh loh. Ya kan? Ya yang kalau kita ke puskesmas atau ke dokter KMS itu. Soalnya saya buku dokter, biasanya punya buku dokter. Nah, kita lihat di situ batas perkembangannya dia seperti apa. Atau kita cari aja di Google, perkembangan bahasa usia anak sekian-sekian, misalnya nanti keluar milestones-nya, kayak gitu. Jadi anak dengan speech delay itu kita juga nggak ngerti dia itu ke arah diagnosa apa, maka dibutuhkan sebuah asesmen lanjutan oleh profesional. Siapakah profesional yang boleh menegakkan diagnosa? Yaitu dokter anak, psikiatri anak, psikolog anak. Bolehkah guru mendiagnosa? Tidak. Tapi bolehkah guru bisa melakukan screening, data screening? Boleh. Maka dari data screening guru itu ditindaklanjuti orang tua kepada tenaga profesional. Seperti itu Bu. Gitu ya Ibu ya. Jadi banyak gejala contoh kayak disleksia, autism, kadang ada yang ADHD juga yang lambat berbicara, lalu retardasi mental. Mereka juga ada gejala klinis yang mana lambat berbicara. Ya kan? Atau gangguan bahasa, bukan disleksia tapi dia murni gangguan bahasa. Itu juga ada masalah dengan perkembangan bahasa atau speech delay kayak gitu ya. Tapi yang mana nih? Kita nggak ngerti, maka dilakukan assessment. Seperti itu Bu. Gitu ya. Jadi dengan lakukan assessment itu memudahkan kita ranah anak ini. Perkembangan anak ini masalahnya apa? Atau mungkin dia cuma delay tertunda sebentar, tapi dia habis itu bisa berbicara. Seperti itu. Gitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya.
Ayah bunda saya apresiasi luar biasa untuk panjenengan yang masih bertahan di sini. Nanti dari panitia akan ada door prize untuk ayah bunda hebat semuanya. Jadi dimohon untuk tidak undur diri ya ayah bunda hebat semuanya. Menuju ke pertanyaan terakhir, nanti juga akan saya ajak kita bersenang-senang dulu sebelum kita tutup. Pertanyaan terakhir dari bundanya Mbak Jihan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita dari Ibunda Jihan. Yang saya mau tanyakan Bu, kapan cara bonding buat anak? Apa saat dia masih emosi atau tantrum gitu ya zaman sekarang? Apa udah tenang gitu? Dan gimana caranya menyampaikan ke anak itu di ruangan privasi atau di ruangan kamar gitu atau di tempat umum? Kadang kan kalau tantrumku nggak tahu arah di mana gitu, yang malu ku ibunya gitu ya Bu. Dan apakah cukup dengan kasih sayang atau cuma dikasih iming-iming yang gimana biar tenang gitu? Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iming-iming itu bukan treatment, tapi itu silent killer buat anak. Ya, jangan kita kasih iming-iming. Tapi terkadang saya salah. Suami saya suka mengingatkan saya misalkan, nanti kalau ibu udah selesai kerja besok kita pergi ke Salatiga ya kita. Ternyata pekerjaan saya belum selesai. Anak saya tuntut, ibu katanya mau pergi main ke Salatiga, kok nggak jadi-jadi? Suami saya ngomong, salahmu gitu. Jadi sebaiknya iming-iming dihentikan karena itu kayak silent killer dalam emosi anak ya Bu ya, seperti itu. Lalu bagaimanakah bonding? Bonding itu diciptakan dari kecil Bu. Dari kecil kita ciptakan. Dari dia bayi itu kita udah ciptakan bonding itu Bu. Kita peluk, kita sayang, kita sampaikan bahwa kita mencintainya. Dan bahasa cinta itu bukan sesuatu yang kita berikan secara bentuk barang. Tapi bahasa cinta bagaimana sikap kita dan perlakuan kita ke anak. Itu bahasa cinta. Gitu ya. Jadi ketika misalkan contoh, ini bahasa cinta. Anak sedang pergi belanja sama kita. Tapi dia minta jajan es krim misalkan. Padahal dia udah sering makan es krim nih. Dia kemarin makan es krim terus. Gula ya, nggak baik ya, kayak gitu. Terus dia nangis, guling-guling. Apa yang kita lakukan bahasa cinta kita? Apa yang harus kita lakukan kalau dia kayak gini? Bahasa cinta kita apa? Mengiyakan atau tidak mengiyakan? Apa yang dilakukan? Biasanya gimana Bu? Dikasih tapi sambil ngomel. Udah dibilangin gak boleh makan es krim, tapi uang keluar, kasih, ambil, berikan ke anak. Yang terjadi anak pahamnya gini, gak apa-apa mama ngomel, yang penting aku dikasih kok. Gitu. Bahasa cinta adalah maaf tidak. Mau marah silakan kamu marah. Duduk manis tunggu sampai dia selesai marah. Ibu saya anaknya 2 cowok, dua-duanya yang pakai banget. Gitu ya. Tapi ketika saya belanja atau pergi sama anak saya bersama suami, ketika dia marah apa yang saya lakukan? Saya sama suami saya duduk melihat dia marah. Sudah? Karena anak saya yang kedua itu tipikal harus dipeluk sama saya dulu baru dia berhenti nangis. Saya tunggu sampai 10 menit kok nggak berhenti, 10 menit nggak berhenti, saya pelan-pelan deketin dia. Saya tidak mengatakan sini ibu beli, tapi sini berdiri ibu peluk. Saya peluk, mau nangis, silakan nangis. Saya suruh nangis. Loh kok nggak dihenti, kenapa tidak suruh berhenti nangis? Menangis ini katarsis emosi negatif keluar, jadi silahkan. Seharusnya sebaiknya tolong sekali Bapak Ibu, ketika ada anak laki-laki nangis jangan bilang berhenti menangis, malu anak cowok menangis. Tolong tidak. Berikan kesempatan dia nangis, ini ekspresi emosi, laki boleh nangis. Yang bilang laki gak boleh nangis itu siapa? Gak gentle? Enggak, laki juga punya emosi. Nanti jangan sampai terjadi kayak pasien saya, dilarang nangis, akhirnya dia tidak tahu bagaimana ekspresi emosi yang benar. Akhirnya apa? Dia terkesan nakal, SMP.
Karena dia dilarang nangis sejak kecil sama bapaknya, karena bapaknya tentara, nangis keprok. Akhirnya dia gak ngerti bahasa, ekspresi emosi dia gak paham di SMP. Kasihan anak ini. Ketemu saya saja, Kenapa? Waduh galak banget ini anak SMP 1 nih. Saya juga dengan gaya saya, enggak Bu Okta gak kenapa-kenapa, Bu Okta hanya pengen menyapa kamu saja. Kan sudah, kayak gitu. Dan akhirnya saya sentuh dia dengan selalu, hai Kak, apa kabar? Kalau saya ke rumahnya, gimana hari ini kamu? Teman kamu siapa aja? Kata mama kamu kemarin ini ya motor-motoran ya sama teman-teman kamu sampai ke Bandungan. Iya Bu, situ baru dia cerita. Anak laki-laki ataupun anak perempuan diberikan kesempatan dia menangis. Boleh, kasihan kalau enggak. Beri kesempatan, nanti kalau dia misalkan nih kok nangisnya 15 menit gak berhenti-berhenti. Kan ada anak yang tipikalnya yang nangisnya lama, ada yang cepet ya. Kalau yang lama langsung aja posisi dia nangis gak apa-apa peluk dia. Peluk ibu sayang kamu. Udah elus sininya biar dia lebih tenang. Atau enggak anak yang mudah sekali dia nangisnya berhenti, jangan lupa langsung dipeluk. Peluk, maaf ya ibu sayang kamu. Nanti ibu jelaskan kenapa tadi tidak boleh. Harus dijelaskan kenapa tidak boleh. Gitu. Kok kayaknya ribet banget sih Bu, waktunya butuh panjang. Itulah proses mengasuh dan mendidik anak. Kalau enggak bagaimana nanti anak memahami tentang identifikasi emosinya dia dan perilakunya gitu. Itu seni banget. Maka kerjasama kita dengan pasangan itu sangatlah penting. Seperti itu Bu. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa inspiratif. Beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Saya terus nyebutnya pagi, biar semangatnya tetap pagi. Oke, terima kasih, apresiasi juga kepada ayah bunda yang sudah bertanya, kemudian interaktif, luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya untuk perkembangan anak-anak kita ke depan. Sekarang saya mohon panjenengan bisa berdiri semuanya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Beberapa kali saya mempraktekkan ice breaking ini, ternyata itu sangat mensugesti kita semua untuk bisa saling support. Karena mau bagaimanapun masalah kita dari A sampai Z, kalau support sistemnya nggak bagus ya, otomatis kita juga bisa oleng gitu ya Bu ya. Nah begitu. Oke, sekarang tepuk pundak temannya sebelahnya. Ini kalau saya berarti kanan ya, jenengan kiri berarti ya. Oke, jenengan tepuk pundak temannya di sebelah kiri. Yang bapak tepuk bapak ya. Oke, siap? Are you ready? Hai teman, ikuti apa yang saya ucapkan. Hai teman, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kamu selalu bahagia. Bagaimana anakmu hari ini? Semoga kamu selalu diberi semangat, diberi kesabaran dalam mengasuh dan mendidiknya. Enggak apa-apa kok, kita enggak baik-baik saja. Asal kita tidak menyerah ya. Mari kita bersama-sama untuk menjadi orang tua yang terbaik dan selalu bahagia. Siap? Tepuk sebelah kirinya. Ya kiri saya maksudnya, kanannya jenengan. Kabar saya baik-baik saja teman. Anak saya juga sehat dan bahagia. Saya siap untuk mendampinginya hingga dewasa.
Terima kasih ya supportnya. Mari kita bersama menjadi orang tua yang terbaik dan selalu bahagia. Beri tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Semoga saling mendukung ya Bu ya. Karena zaman sekarang, dipersilahkan duduk. Karena zaman sekarang itu zaman bagi saya, menurut saya itu zaman yang gak baik-baik saja. Gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang kena apa ya istilahnya kesehatan mentalnya, mental health-nya sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu ketika panjenengan merasa tidak baik-baik saja, tolong jangan malu, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada para profesional. Karena sekarang kalau ke psikolog bukan berarti dia orang yang punya kejiwaan, bukan ya Bu ya. Kita bisa memperbaiki diri kita melalui bantuan-bantuan para profesional itu. Baiklah hadirin semuanya, yang dapat kita simpulkan pada sesi hari ini adalah anak-anak kita sangat membutuhkan kita sampai kapanpun, sampai dia sudah menikah pun tetap akan membutuhkan kita, bahkan sampai dia punya anak. Maka untuk itu mari kita ciptakan parenting di dalam rumah kita semenjak anak itu usia dini. Parenting yang terbaik versinya panjenengan, dan berikanlah kasih sayang, pelukan-pelukan, interaksi berbalas ya, bukan interaksi yang tidak berbalas. Berikan interaksi yang berbalas kepada anak, itu akan menumbuhkan rasa percaya dirinya, ketangguhannya dalam menghadapi masalah, kemudian dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak bergantung dengan siapapun. Mari kita bersama-sama bahagia terus ya Bu ya untuk bisa mendampingi anak-anak kita. Karena ada bahasa-bahasa yang tidak bisa terungkapkan. Jangan sampai anak kita mencari kenyamanan di luar rumah yang dimana kenyamanannya itu negatif. Tapi ciptakanlah kenyamanan pada anak-anak kita di dalam rumah. Kerjasama dengan ayahnya, kerjasama dengan Eyang Uti, Eyang Kakong dan lain sebagainya. Gitu dari saya, dan akhirnya acara seminar Smart Parenting dengan tema bahasa tanpa kata, menguatkan bonding orang tua dengan anak melalui terapi pelukan dan terapi PCIT. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk narasumber hebat kita yang sudah berbagi ilmu kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan saya juga apresiasi kepada panjenengan semua yang sudah sampai akhir, nanti tunggu door prize dari panitia. Sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada narasumber untuk closing statement. Baik, terima kasih. Menjadi orang tua tidak mudah, menjadi orang tua butuh proses belajar, menjadi orang tua itu bukan berarti salah, tapi Tuhan sudah memberikan anugerah terindah buat kita menjadi orang tua. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya, para orang tua hebat dan calon orang tua. Ya, seperti ini bunda-bunda yang pada belum nikah termasuk saya, gitu ya. Kita semangat untuk menjadi calon orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Versinya kita ya Bu ya, bukan versi tetangga, gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada narasumber hebat kita. Saya Eka Riana Dewi, mohon maaf apabila dalam membawakan acara moderator pada pagi hingga siang hari ini ada banyak kekhilafan. Saya mohon maaf dan saya mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.